Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mu'alaf beasiswanya di stop. Rakyat Indonesia perwakilan Sumatera Utara tengah menangani pencabutan beasiswa yang menimpa mahasiswi Institut Pertanian Bogor yang bernama Arnita Rodelina Turnim. Dana beasiswa utusan daerah ataupun BUD yang diberikan pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara itu diduga dicabut lantaran Arnita menjadi mu'alaf atau berpindah ke agama Islam. Beasiswa itu diberikan kepada Arnita karena dia merupakan siswi yang berprestasi di Kabupaten Simalungun. Lisnawati ataupun ibu dari Arnita menceritakan kepada suara.com, beasiswa itu juga yang kemudian mengantarkan Arnita menjadi mahasiswi di Fakultas Kehutanan IPB Angkatan 2015. Pada tanggal 7 Agustus 2015, Arnita dengan 27 mahasiswa Simalungun penerima BUD berangkat ke IPB Bogor untuk menempuh studi. Arnita tercatat sebagai mahasiswi pada program studi Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, kata Lisnawati kepada suara.com melalui sambungan telepon. Beasiswa yang diperoleh Arnita berupa biaya kuliah 1 semester sebanyak 11 juta dan uang saku sebanyak 1 juta per bulan. Dalam kontrak BUD, Arnita hanya disyaratkan harus berkontribusi untuk daerah setelah menyelesaikan perkuliahannya. Selain itu, syarat Arnita tetap mendapat beasiswa itu ialah mempunyai indeks prestasi minimal 2,50 per semester. Kalaupun di DO, Arnita diwajibkan memulangkan semua dana beasiswanya. Selang 1,5 bulan, tepatnya itu pada tanggal 21 September 2015, Arnita ternyata menjadi mu'alaf atau berpindah ke agama Islam. Mengetahui itu, orang tuanya sempat melarang ia masuk Islam. Dikhawatirkan beasiswanya dicabut oleh Pemkab Simalungun. Waktu itu bapaknya bilang, "Jangan dulu masuk Islam, nanti beasiswamu bermasalah." Kata bapaknya nanti saja kalau sudah lulus kuliah, namun dia ngotot dan bilang keyakinan tak bisa dihalangi. Ya sudah, akhirnya dia menjadi mu'alaf. Memasuki semester kedua, kekhawatiran orang tuanya terbukti. Arnita tak mendapatkan uang saku dari Pemkab, padahal teman-teman lainnya tetap menerima. Agar bisa terus menghidupi diri selama berkuliah di IPB, Arnita berjualan sejumlah barang via online. Semester 2 dia tidak menerima uang saku BUD, tapi dia tetap kuliah sambil bekerja dan dagang online, ujar Lisnawati. Memasuki semester ketiga, Arnita mendapat surat dari Rektorat IPB yang tertulis BUD dicabut oleh Pemkab Simalungun dan biaya kuliahnya sejak semester 2 sudah tidak dibayar. Saat itu, Arnita sempat menelpon keluarga dan marah-marah karena BUD-nya di stop. Waktu itu, berkomunikasi dengan saya dia agak aneh. Dia uring-uringan, ucap sang ibu. Namun, Arnita tetap berkuliah pada semester 3 itu. Tapi, karena dia tak bisa lagi indekos, Arnita pindah ke asrama mahasiswi IPB. Sebelumnya, dia tinggal bersama teman-temannya sesama mahasiswa Simalungun penerima beasiswa daerah. Sejak saat itu, ia sudah tidak fokus kuliah dan lebih sibuk dengan bisnis online-nya. Akibatnya, IP semester Arnita turun drastis. Lalu, ia putus kontak dengan keluarganya. Orang tuanya khawatir dan berusaha untuk mencarinya. Para kerabat dan sanak saudaranya di kampung berspekulasi. Ada yang menduga Arnita ikut kelompok aliran Islam radikal dan menjadi teroris. Kami keluarga terbawa isu, soalnya saudara-saudara bapaknya bilang, jangan-jangan dia sudah dicuci otaknya dan masuk ISIS, teroris, tuturnya. Karenanya khawatir, Lisnawati dan sang suami datang ke Bogor dan menjemput paksa Arnita. Sesampainya di Simalungun, kerabat membawa Arnita ke paranormal. Bahkan, oleh paranormal, Arnita sempat disiram air kencing babi karena dinilai kerasukan. Anak saya sampai dimandikan air kencing babi supaya sembuh, kata orang-orang kampung. Kalau di Islam,
kayak orang diruqyah, kata dia. Kepada ibunya, Arnita mengaku ia tidak masuk jaringan teroris. Nilai perkuliahannya anjlok karena sibuk perjualan untuk membiayai kuliah serta kehidupan sehari-hari. Kemudian dia cerita kepada saya, aku bukan Islam radikal dan teroris, Mak. Tapi aku harus bekerja dan dagang karena untuk cari uang kuliahku, ujar Lisnawati. Berjuang pulihkan beasiswa Arnita. Sebagai ibu, Lisnawati pun ikut memperjuangkan beasiswa anaknya agar dipulihkan kembali oleh Pemkab Simalungun. Ia menghadap Bupati Simalungun melalui bantuan seorang ASN. Namun, keluhannya tidak mendapat respon baik dari sang bupati. Ia dipimpong ke jajaran di bawah. Saat saya bertemu Bapak Bupati, tampaknya beliau sudah kenal nama anak saya, tapi tidak dapat respon baik, kata dia. Tak hanya sampai di situ, ia juga datang menemui Gubernur Sumut di kota Medan. Ia bahkan harus menginap di masjid satu malam agar keesokan hari bisa menemui Gubernur Tengku Eri Nuradi. Bapak Gubernur responnya baik. Saya diarahkan ke Sekda, berharap anak saya dapat beasiswa dan tetap bisa melanjutkan kuliah di IPB. Tapi ternyata belum ada program beasiswa untuk mahasiswa, yang ada masih sampai SMA, tambah dia. Kekinian, Arnita berkuliah di Universitas Buya Hamka, yaitu bertepatan di Jakarta, sambil berjualan online untuk biaya kuliah dan kehidupan sehari-harinya. Namun, Arnita dan keluarga maupun pihak ombudsman berharap dana BUD dari Pemkab Simalungun bisa diaktifkan kembali. Bahkan, Rektorat IPB melalui siaran persnya telah menegaskan Arnita belum dinyatakan DO dan dalam proses pengembalian ke bangku perkuliahannya.